Selamat datang di generasi gaul official media dakwah, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan keagamaan. Eratkan persaudaraan, perbedaan adalah kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala akmalir rusuli sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa jaddil hasan wal husain nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahul hamdu subhanahu wa ta'ala an fataha li awliyaihi turqal huda wa ajra ala aydimul khairat wa najahum minar rada wa man iqtada bihim intasara wa ihtada wa man araja an tariqatihim intakasa wa taradda amma ba'du. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yulianto, Wakil Rektor 3, sahabat saya. Beliau Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wan Abbas Zakaria, para dekan, dosen, mahasiswa, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Madya Bandar Lampung, Ustadz Kiai Haji Izzuddin yang tadi sudah membacakan hadharah ila hadrati Fulan bin Fulan Al-Fatihah, para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Raja Basa, para ustadz, hadirin hadirat adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, di masjid yang bagus, besar, tenang, dan sudah lama kosong karena masa pandemi, sehingga masjid ini lebih banyak tiangnya daripada jamaahnya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Kita berbahagia pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nahtafilu li annana masruruna wa farihuna bihi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini melakukan peringatan Maulid Nabi karena kita merasa senang, merasa bergembira, merasa berbahagia dengan diutusnya, dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada li'annana nuhibbuna lahu sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada wa li'annana mu'minuna bihi, karena kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita bahkan di Indonesia yang melarang, mengharamkan, membid'ahkan, menyesatkan
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyesatkan dan menyatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang dhalalah, yang pelakunya masuk ke dalam neraka adalah tokoh Wahabi yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Tauhid wa Mayulhaqu bihi. Termasuk di dalamnya Syekh Utsaimin menyatakan, di dalam Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa al-ihtifal bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fala yajuzu, tidak boleh. Apa? Tidak boleh, dilarang. Li'annahu minal bid'ah al-muhdatsah, karena termasuk melakukan hal baru yang tidak pernah ada contohnya pada masa lalu. Pada masa Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan. Pada masa Khalifah yang 4, peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan. Pada masa sahabat tidak pernah dilakukan. Demikian pula pada masa tabi'in, peringatan semacam ini tidak pernah dilakukan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu, karena Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Wala al-khulafa ar-rasyidun, demikian pula khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Wala sahabat, demikian pula sahabat. Wala tabi'un, demikian pula tabi'in, generasi sesudah sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Wahum a'lamun nas bisunnah, sementara mereka itu adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Waqmalu hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaannya pun mereka itu paling sempurna dibandingkan kita semua. Namun kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan demikian, bahwa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dicontohkan, pertanyaannya, kalau saya bertemu dengan dia, saya akan bertanya, hal at-tarku yadullu ala takhrim. Kalau Rasulullah tidak pernah memperingati Maulid Nabi, kalau khalifahnya yang 4 tidak pernah memperingati Maulid Nabi, kalau sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi, kalau tabi'in tidak pernah memperingati Maulid Nabi, apakah generasi sesudahnya itu berarti dilarang memperingati Maulid Nabi? Hal at-tarku yadullu ala takhrim. Apakah kalau mereka itu tidak mengerjakannya, meninggalkan peringatan Maulid Nabi, apakah kalau kita memperingati hukumnya haram? Menurut ilmu usulul fiqh, ini didengarkan aja ya, dengarkan, ngajinya serius. Ya, banyak profesor di sini, ya, banyak mahasiswa, banyak dosen, banyak kiai, banyak ustaz. Kalau ngaji di luar sana guyonan tidak apa-apa. Ya, jangan ngaji sama saya, jangan undang saya kalau banyak guyonannya. Kalau saya ngaji betulan. Apakah kalau Nabi, sahabat, tabi'in tidak mengerjakan, itu menunjukkan larangan? Tidak. Tidak. Karena banyak sekali yang Rasulullah tidak mengerjakan, Nabi tidak mengerjakan, ya. Sahabat tidak mengerjakan, tabi'in tidak mengerjakan, tetapi kita mengerjakan, karena tidak ada larangannya di dalam agama. Demikian pula tidak ada perintahnya, namun ada contohnya. Selain dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, dan tokoh-tokoh Wahabi, para penolak, mereka yang tidak mau memperingati hari kelahiran Nabi, beralasan kalau kita memperingati kelahiran Nabi, maka kita meniru kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani ada namanya hari raya Natal, yaitu hari peringatan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Tidak, ya, kita tidak mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi ini sama dengan Id, sama dengan hari raya. Laisa bi'id, inna yauma maulidi
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa bi'idin, bahwa sesungguhnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sama dengan hari raya. Wala na'tabiruhu 'aidan, dan kita tidak menganggap peringatan hari kelahiran Nabi ini sama dengan hari raya. Li'annahu akbaru minal 'id, karena hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih agung, lebih besar daripada Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa ma'lumun annahu laisa indana fil Islam illa idani. Sudah maklum bahwa di kalangan umat Islam ini hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih agung, lebih mulia, lebih hebat daripada dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Lakin Yaumal Id akbar, akan tetapi Yaumal Maulid akbar, akan tetapi hari kelahiran Nabi akbar lebih agung, lebih besar, a'zamu, lebih mulia, wa a'zamu minal id, wa in kunna la nusammihi aidan, meskipun kita tidak menamai peringatan hari kelahiran Nabi ini sebagai hari raya. Mengapa demikian? Saya katakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia baik dari Idul Fitri maupun Idul Adha, karena Nabilah yang membawa hari raya Idul Fitri, membawa hari raya Idul Adha. Karena Nabi Muhammadlah yang kepadanya wahyu yaitu Al-Quran diturunkan. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kemudian ada Isra dan ada Mi'raj. Kalau tidak ada kelahiran Nabi, maka tidak ada turun Al-Quran, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada puasa bulan Ramadan, tidak ada Isra dan Mi'raj, tidak ada hijrah, tidak ada kemenangan dalam perang Badar, tidak ada Fathu Mekah dan lain-lain. Li'anna kulla dzalika muta'alliqun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa? Karena yang demikian itu semuanya berkaitan dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Ini merupakan ekspresi, merupakan gambaran betapa kita berbahagia, betapa kita merasa senang dengan kelahiran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memperingati Maulid Nabi ini melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, yakni dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, kepada para nabi, kepada para pewaris nabi, dan kepada kita semua. Wa bi rahmatihi, dan dengan adanya rahmat Allah, dan kita maklumi bahwa rahmat Allah yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai penebar kasih sayang, lil alamina, kepada alam semesta. Wala yaqulu subhanahu wa ta'ala illa rahmatan lil mu'minin. Maka Allah tidak berfirman bahwa Nabi diutus untuk menebar kasih sayang hanya kepada orang beriman. Namun Allah berfirman kepada alam semesta. Maka Rasulullah
sayang kepada orang-orang yang beriman, mukminun kulluhum. Maka Rasulullah sayang kepada orang-orang kafir. Semua orang-orang kafir disayangi, kecuali yang memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Apa bukti Rasulullah rahmatnya mencakup orang-orang kafir? Ialah bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdoa sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang apabila umatnya membangkang, tidak mau beriman, maka para nabi terdahulu minta kepada Allah agar Allah segera menurunkan azab kepada mereka, dan ini tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat kasih sayang Rasulullah itu mencakup orang-orang munafik, yaitu orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran. Rasulullah juga tidak mintakan kepada Allah azab menimpa mereka. Kasih sayang Rasulullah juga mencakup kepada tanaman, kepada hewan-hewan. Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan, "Nakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha." Seorang perempuan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fi hirratin, disebabkan oleh kucing. Habasatha, yang dikurungnya, tidak diberi makan hingga kucing itu mati karena tidak bisa secara bebas mencari makanan berupa serangga-serangga dan lain-lain. Seorang perempuan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mengurung kucing, tidak diberi makan hingga kucing itu mati. Rasulullah sayang kepada kucing. Rasulullah juga bercerita bahwa beliau sayang kepada anjing. Ini beda sama orang Islam. Ya, kalau ada anjing, ya Pak Rektor ya, Wakil Rektor, ada anjing, ambil batu, jongkok, lempar anjingnya. Kalau ada kucing, ditendang. Betul apa betul? Nah begitu, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah menceritakan bahwa seorang pelacur pada masa Bani Israel diceritakan masuk ke dalam sumur, mengambil air minum dengan khufnya. Begitu dia naik, sudah minum, dia naik ke atas, didapati ada seekor anjing menjilat-jilat tanah, menjilat-jilat pasir, dan dia ketahui anjing itu kehausan. Maka sang pelacur turun kembali ke dasar sumur, menggigit khufnya, sepatu kulitnya, dan mengambil air diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada sang pelacur. Faghafara lahu, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa pelacurannya. Ini bukti Rasulullah juga sayang kepada hewan, kepada kucing, kepada anjing. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat Nabi, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Seekor burung berparuh merah tiba-tiba menyambar-nyambar kepala sahabat. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah menggelisahkan induk burung ini dengan mengambil anaknya? Saya ya Rasulullah, kembalikan anak burung itu yang kamu ambil ke sarangnya. Menggelisahkan induk burung saja dilarang, apalagi membuat takut manusia. Maka Rasulullah betul-betul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katakanlah hai Muhammad, dengan anugerah Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan adanya rahmat Allah, dan rahmat Allah yang paling besar adalah diutusnya Sayyidina Muhammad menjadi Rasul, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Fabidzalika, maka dengan anugerah Allah, maka dengan dilahirkannya Nabi, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan itu falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Jadi kita kumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini supaya kita mengekspresikan kegembiraan. Seneng nggak tadi?
dibuka oleh Yai Izzuddin dengan hadarah ila ruhi fulan bin fulan al-Fatihah. Banyak kiai-kiai tanya, itu dalilnya mana? Kuliahnya di Unila jurusan setrum nanya dalil. Ini gaya banget ini. Rasulullah bersabda kepada istrinya yang bernama Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau mati duluan dan aku mati belakangan, la astaghfiru laki wa atulak, niscaya aku akan memintakan ampun untuk dosa yang kamu lakukan, wa atulak, dan aku akan mendoakanmu, akan memintakan kepada Allah untukmu. Maka Asy-Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah menyatakan bahwa doa yang paling lengkap, yang paling komplit, yang paling komprehensif yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabat, dari para sahabat diajarkan seterusnya kepada umat manusia, khususnya umat Islam ila yaumil qiyamah, yaitu surat Al-Fatihah. Maka dikatakan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, siapa yang ingin mendoakan orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan al-Fatihah. Wa mahallus syahid qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad'ulak, yang menjadi pokok perhatian dari para ulama sehingga bisa dikeluarkan hukum bolehnya membaca surat Al-Fatihah untuk niat mendoakan orang hidup atau orang yang meninggal dunia adalah kata-kata Rasulullah, yaitu ad'ulak. Ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi jangan sebentar-bentar wah amaliyah orang NU itu bid'ah melulu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ila hadrati ila ruhi fulan bin fulan al-Fatihah. Ya kamu goblok ya begitu. Ya, sudah goblok kok pinter. Ya ngerti apa enggak, belajar agama enggak pernah. Menyesatkan orang lain. Maka dibuka dengan hadarah, dilanjutkan dengan membaca salawat Sibtud Durar. Kenapa? Karena memperingati Maulid Nabi ini, selain mengamalkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, selain ayat yang sudah saya jelaskan maksudnya tadi, memperingati Maulid Nabi ini mendorong kita semua menuju kepada suatu kesadaran untuk mengamalkan firman Allah yang lain yang memerintahkan kita semua untuk membaca sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita memperingati hari kelahiran Nabi supaya apa? Selain mengekspresikan kegembiraan karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, kita didorong untuk selalu mengingat Rasulullah dengan cara memperbanyak membaca salawat Nabi. Tiap waktu kita ingat Rasulullah, memperingati maulid atau hari kelahiran Nabi tidak khusus hanya ketika datang bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Umat Islam tiap waktu, tiap saat selalu ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu setiap umat Islam hendaknya memperingati Maulid Nabi setiap saat, setiap waktu, kapan saja dengan cara membaca salawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Kalau ada orang mengatakan Rasulullah tidak pernah memperingati hari kelahirannya, itu bohong. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri berpuasa pada hari Senin. Ada 3 kitab hadis. Hadis Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Zaka al-yaum wulidtu fihi wa unzila alayya." Hari Senin ini adalah hari kelahiranku, dan pada hari Senin pula wahyu diturunkan kepadaku. Al-hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya apa? Rasulullah setiap datang hari Senin dalam setiap satu minggu, Rasulullah senantiasa mempuasai hari lahirnya. Syukran lillahi, karena ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Menurut para ulama, sepanjang peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama, tidak dilarang oleh agama, tidak bertentangan dengan agama, untuk mencapai kemaslahatan individu dan kemaslahatan umat, maka yang demikian itu termasuk sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Sepanjang peringatan Maulid Nabi, di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada maulid, ada bacaan yang memuji-puji Rasulullah, di dalamnya ada it'amut ta'am, pemberian makanan, di dalamnya ada minuman yang dihalalkan, di dalamnya ada suasana yang menggembirakan hati. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah, menyenangkan hati merupakan sedekah bagi kita semua. Sepanjang peringatan itu dilakukan dengan batas-batas yang demikian, maka itu termasuk sesuatu yang disukai di dalam agama. Oleh karena itu kelirulah pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memperingati hari kelahirannya, sebab hari kelahiran adalah merupakan sesuatu yang bersejarah. Sebab hari kelahiran adalah merupakan sesuatu yang harus selalu diingat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan hari kelahiran. Innallaha 'azzama yaumal maulid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan hari kelahiran. Kelahiran para nabi, kelahiran setiap manusia, hari kematiannya pun diagungkan oleh Allah. Hari kebangkitannya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 yang diagungkan oleh Allah. Yang pertama hari kelahiran, yang kedua hari kematian, dan yang ketiga hari kebangkitan. Apa yang saya katakan ini diambil dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa salamun alaihi yauma wulidu, dan keselamatan baginya yauma wulidu, pada hari ia dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari ia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayyan, dan pada hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jadi ada 3 hari yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Pertama hari kelahiran, yang kedua hari kematian, yang ketiga hari ketika kita dibangkitkan dalam keadaan hidup. Allah juga berfirman, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
dan keselamatan alayya atas diriku yauma wulidtu ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu dan ketika aku dimatikan. Jadi jangan dipikirkan bahwa kita ini hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Kita mati 2 kali, hidup sekali apa hidup 2 kali? Banyak orang Islam tidak tahu kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Mengapa kamu kafir, ingkar, menutup keberadaan Allah? Wa kuntum amwata, kamu pernah mati sebelum ditiupkannya ruh di alam rahim. Kita pernah mati. Fa'ahyakum, lalu kamu dihidupkan di alam rahim sampai kamu lahir ke dunia ini. Tsumma yumitukum, lalu kamu dimatikan, didatangi oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Mungkin Pak Rektor, Wakil Rektor duluan. Ya, kalau mati saya belakangan, atau saya belakangan Pak Wakil Rektor duluan, tidak masalah. Mati itu kan bukan daftar urut ya, tapi daftar cabut. Ya mudah-mudahan Pak Wan Abbas Zakaria ini panjang umur, amin, hidup terus sampai kiamat. Ya kiamat sugro ya, karena ya ada kiamat sugro kematian dan ada kiamat kubro. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan, pertama hari kelahiran, yang kedua hari kematian, dan yang ketiga hari kebangkitan. Jangan sangka kita itu hidup sekali dan mati sekali. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Lalu kamu dihidupkan, tsumma yumitukum, lalu kamu dimatikan. Dipisahkan antara jasmani kita dengan ruh kita. Itulah yang dinamakan kematian. Mati itu menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi adalah mufaraqatur ruh al-badan, berpisahnya ruh kita dengan badan kita. Itulah yang namanya kematian. Jadi menurut Allah dalam Al-Quran, mati 2 kali, hidup 2 kali. Kematian diagungkan oleh Allah sebagaimana kelahiran. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tartib al-Qur'ani yufidu anna liyaumil maulid qadruhu adid. Urutan firman Allah, susunan katanya yang demikian ini menunjukkan betapa kelahiran itu merupakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Allah saja mengagungkan kelahiran, kita makhluknya pun harus mengagungkan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kelahiran, kematian, hari kebangkitan itu menunjukkan keagungan dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu kayaumil maut, maka hari kelahiran itu diagungkan sebagaimana diagungkannya hari kematian, wal ba'ti, dan hari berbangkit. Yaumam min ayyamillah, hari kelahiran, hari kematian, dan hari berbangkit adalah hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah berfirman, maka ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Apa hari-harinya Allah? Yaitu hari ketika manusia dilahirkan, hari ketika manusia dicabut nyawanya, dimatikan, dan nanti ada waktunya hari berbangkit. Maka kalau Allah mengagungkan hari kelahiran,
terutama hari kelahiran Rasulullah, kita makhluk Allah, hamba Allah juga memiliki kewajiban untuk mengagungkan hari kelahiran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian batallah pernyataan orang yang mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran Nabi merupakan bid'ah, dolal, mengada-adakan hal baru, melakukan inovasi di bidang agama. Tidak benar. Karena hari kelahiran merupakan hari yang bersejarah bagi setiap umat manusia. Karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan peristiwa yang amat sangat bersejarah. Dan Rasulullah juga merupakan sosok manusia yang amat menghargai peristiwa-peristiwa bersejarah. Pada saat Rasulullah berhijrah, pindah dari Makkah menuju Madinah bersama para sahabatnya, didapati di Madinah orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa Asyura? Kami sedang bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dari kejaran tentara Fir'aun. Dan pada hari itu Nabi Musa, Nabi kami, selamat, sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama bala tentaranya di Laut Merah. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah kemudian berpuasa pada Asyura dan memerintahkan, menganjurkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa Asyura. Peristiwa yang berlalu beratus-ratus tahun pada era Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun, Ramses II, diperingati oleh Rasulullah dengan cara puasa Asyura. Ini berarti memperingati peristiwa bersejarah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan ketaatan kepada Allah, dengan ekspresi kegembiraan, dengan ekspresi rasa syukur. Waqad wajjahallahu ila ihya'i dzikriyatis sholihin umuman. Dan bahkan Rasulullah telah mengarahkan kita semua agar memperingati bukan saja hari kelahiran orang-orang yang soleh, namun kematian orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengapa untuk diperingati. Maka di lingkungan Nahdlatul Ulama bukan saja ada peringatan Maulid Nabi, tetapi juga memperingati haul hari wafatnya para ulama. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh yang sangat banyak di dalam firman-Nya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah fil kitabi di dalam kitab Maryam tentang kisah ibunda Nabi Isa alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Dan ingatlah dalam Alkitab ada kisah tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Dan ingatlah di dalam Alkitab ada kisah tentang Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Idris. Dan ingatlah di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, ada kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Wadhkur fil kitabi Musa. Dan ingatlah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Nabi Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Maryam, Nabi Idris diperintahkan untuk diingat oleh kita semua, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian umat Islam saat ini, ulamanya
melarang kita mengingat Nabi yang paling agung, yang sifat-sifat baiknya seluruhnya baik, wajib untuk kita teladan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk selalu memperingati Maulid Nabi, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin, namun kapan saja kita harus mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annana mu'minun, karena kita ini orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, kita harus kenal dan beriman kepada Nabi, para Nabi, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah umat yang betul-betul rahmatan lil alamin, umat yang ikut serta menebarkan kasih sayang, umat yang berusaha meniru apa saja yang diucapkan maupun dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingatkan, kalau niru Rasulullah itu yang sesempurna mungkin. Ini banyak orang yang niru Rasulullah hanya soal kawin lagi. Betul apa betul? Iya, nikah lagi alasannya sunnah Rasul. Nah, itu orang goblok yang semacam itu, orang bodoh. Kalau mau kawin lagi aja, tapi jangan alasan mengikuti sunnah Rasul. Ya, karena sejarah Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah itu menikah dalam usia berapa? 25 tahun dengan seorang janda kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yang pada waktu dinikahi dia berusia 40 tahun, selisihnya 15 tahun. Sunnah Rasul. Jandanya itu pernah nikah 2 kali dan punya anak. Bersama Khadijah, Rasulullah mengarungi bahtera pernikahannya selama 25 tahun. Sampai wafatnya Siti Khadijah, beliau tidak menikah dengan orang lain. Artinya selama 25 tahun beliau monogami, tidak punya istri selain Khadijah. Banyak yang nggak diketahui, ini nggak diceritain, ustadznya ini ngawur ini. Ustadznya korupsi sejarah. 25 tahun Rasulullah monogami, tidak pernah nikah dengan perempuan lain. Ketika Rasulullah berusia 50 tahun dan Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, berarti pernikahan itu berlangsung selama 25 tahun monogami. Rasulullah menduda selama 3 tahun, baru usia 53 tahun sampai usia 63 tahun Rasulullah diperintahkan untuk menikah lagi. Itu kalau niru Rasulullah jangan soal kawinnya deh, ya. Niru Rasulullah yang gratis. Ya, kalau sedekah nggak mau, tapi kalau pelihara jenggot gratis mau. Kalau sudah pelihara jenggot itu seolah-olah sudah sama dengan Rasulullah. Ya nggak apa-apa pelihara jenggot, memang disuruh. Tapi sunnah Rasul bukan hanya itu. Hafal Quran, sunnah Rasul. Saya hafal Al-Quran, tidak semuanya. Ya, surat Al-Ikhlas hafal, surat Al-Fatihah hafal, ya. Inna a'tayna kal kautsar hafal. Sunnah Rasul itu menghafal Al-Quran, tahajud, hatta tawarramat qadamah, ya, salat malam, qiyamul lail sampai bengkak 2 telapak kakinya. Itu sunnah Rasul. Setiap sunnah Rasul udah malam Jumat sunnah Rasul katanya. Khusus bidang syahwat aja terus. Nah, ini umatnya meniru hal-hal yang aneh daripada sunnah Rasul. Peringatan Maulid Nabi
tidak khusus hanya pada bulan Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi itu kapan saja. Saya umroh berkali-kali ya. Saya selalu mampir ke rumah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di rumah Sayyid Ahmad Alwi Al-Maliki setiap hari ya, ba'da maghrib sampai isya selalu ada peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Supaya kita terus-menerus untuk membaca salawat Nabi. Kenapa? Karena kita beriman kepada Rasulullah, karena kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai peringatan Maulid Nabi ini ditiadakan. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa siapa yang memperingati Maulid Nabi karena mengagungkan Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Maka demikian pula ulama seluruhnya, ya, sampai hari ini semua lembaga fatwa di dunia Muslim kecuali ketika dipimpin Saudi Arabia muftinya Syekh Abdul Aziz bin Baz, semua negara Muslim, Mesir, Somalia, Sudan, ya, Afghanistan, Irak, Iran, Aljazair, Maroko, dan lain-lain, semua lembaga fatwanya menyatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu dianjurkan oleh agama. Yang menyatakan bid'ah hanya Mufti Saudi Arabia, yang hari ini Saudi Arabia ya juga sudah menganjurkan, pemerintahnya sudah menganjurkan kepada para ulamanya agar melakukan peringatan Maulid Nabi. Masjid Al-Wasi'i sejak hari ini hingga kapan saja insya Allah menjadi masjid yang di dalamnya dilakukan peringatan hari besar Islam, wabil khusus Maulid Nabi. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.